Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan import VNetLab ke dalam virtual machine VMware Workstation Player. Sebelumnya saya udah melakukan import juga untuk VNetLab-nya dan udah membuat beberapa VM di VMware ini. Tapi nggak masalah, saya akan coba melakukan import ulang dengan penamaan yang berbeda tentunya. Caranya gimana? Caranya kita masuk aja ke sini. Pertama kita buka dulu untuk yang VMware-nya. Kalau udah kita buka, kita klik di bagian sini, player, pilih file, lalu pilih open. Nah, di sini akan ada uh, diarahkan ke directory. Kita pilih kita nyimpen filenya itu ada di mana. Nah, ini untuk file VNet-nya saya simpan di sini ya. Untuk VNet Lab-nya dia 2 GB untuk size-nya, klik open aja. Di sini akan muncul untuk instruksi penamaan ya. Nah, karena sebelumnya saya udah bikin VNet strip lab, saya akan coba bedakan namanya VNet lab ini aja ya. Jadi nggak pakai strip ya. Jadi saya bikin nama untuk VNet lab. Di sini untuk posisi VM-nya. Nah, untuk posisi VM ini kita bisa custom ya atau bisa kita atur di mana posisi VM-nya. Bisa by defaultnya kayak gini atau biasanya kalau saya itu saya sediakan directory khusus. Di sini ada ya directory khususnya. Oke, di sini udah ada, tinggal taruh aja di sini. Oke, di virtual machine. Tapi karena di sini penamaannya baru, eh, saya ulangi, terus di sini saya pilih, saya bikin folder baru. Nah, di sini bikin folder baru sesuai dengan nama si VM-nya tadi, VNet Lab. Oke, kita klik, kita oke. Jadi nanti untuk yang hasil import dari VNet Lab ini, nanti dia akan masuk ke directory ini. Jadi untuk yang pilihan ini kondisional ya, jadi teman-teman bisa pakai defaultnya dia penyimpanannya di mana, atau bisa diarahkan ke directory khusus. Untuk memudahkan nanti kalau teman-teman mungkin punya host OS beda, nanti teman-teman tinggal ambil aja, langsung diimport tanpa harus melakukan proses install ulang atau import ulang. Baik, setelah kayak gini tinggal klik aja import. Oke, kita tunggu untuk proses importnya sampai selesai. Ya, ini lumayan makan waktu lama ya. Nanti mungkin kalau itu kita bisa cepat untuk prosesnya. Bisa dilihat untuk proses importnya sudah hampir selesai di sini. Oke, untuk proses importnya sudah selesai. Ya, di sini bisa lihat ya untuk VNet Lab untuk penamaan yang baru. Dan untuk direktorinya kita coba cek di bagian direktori di sini. Lihat untuk direktorinya dia bikin direktori baru. Untuk size-nya dia defaultnya 5,5 GB. Ini size dari hasil import ya. Jadi dari file OVA-nya itu 2 GB, ketika kita import kita dapat size baru itu sebesar 5,5 GB. Nanti dia akan terus grow atau bertambah kalau teman-teman nambahin image ke dalam VNet Lab ini. Oke, jadi ini udah selesai. Kita edit virtual mesinnya dulu. Untuk edit ini sebenarnya opsional, teman-teman bisa langsung running aja atau kalau memang butuh ada custom, teman-teman bisa custom. Nah, kalau di sini karena spek host OS saya lumayan besar, saya akan coba gedein untuk ini contoh saya ambil ke 10 GB aja untuk RAM-nya, prosesornya biarkan 4. Untuk bagian network adapternya kemungkinan saya nggak butuh yang bridge ya, jadi saya cuma butuh yang NAT aja, biar bridge itu kita nggak butuh. Jadi perbedaan dari kedua ini, kalau untuk NAT nanti kita akan dapat IP otomatis dari proses NAT-nya si host OS. Jadi si VNet ini nanti langsung bisa dapat internetan, bisa akses internet. Tapi kalau bridge kita hanya dapat IP yang sesuai dengan IP-nya host OS. Misalnya IP-nya host OS 123.5,
nanti si pinet ini dapat IP 123.6 kayak gitu. Jadi IP-nya satu segmen. Lain halnya sama NAT. Dan ini kita nggak butuh, jadi kita hapus aja. Oke. Jadi saya pakai network adapternya itu yang NAT aja. Jadi untuk konfigurasinya di sini RAM-nya saya taikin jadi 10 GB, prosesornya 4, dan NAT-nya adapternya NAT. Oke, ini sifatnya kondisional ya. Jadi kalau memang teman-teman nanti mungkin nge-lab-nya yang ringan-ringan kayak mikrotik kan itu ringan ya. Nanti by default 8 GB pun udah cukup. Oke, udah selesai untuk customnya, tinggal klik OK aja. Kalau udah kita running, kita play virtual mesinnya. Oke, dia mulai proses booting. Di sini ada logo Pinet Lab. Oke, nah ini yang barusan saya bilang. Jadi kita dapat IP NAT ya. Ini IP NAT itu 192.168.71.138. Jadi IP ini di generate otomatis itu dari si NIC VM-nya gitu. Jadi saya dapat IP ini, nanti kita bisa akses Pinet Lab-nya pakai IP ini. Kita langsung aja akses. Di sini kalau teman-teman mau masuk ke Pinetnya, di sini ada default rootnya itu defaultnya root, passwordnya Pinet. Kita coba ya. Di sini root, passwordnya Pinet. Nah di sini, jadi teman-teman bisa buat root password baru di sini. Contoh saya buat password baru. Oke, saya udah buat, enter. Kita type ulang. Di sini nggak kelihatan ya. Oke, ini untuk nama domainnya bebas aja ya. Nggak apa-apa, saya bikin default aja. Example.com, kita next. Untuk IP addressnya saya bikin dynamic aja, biarin. NTP servernya biarkan aja by default. Untuk proxy-nya kita bikin direct connection. Oke, di sini proses config di sisi network udah selesai. Kita tunggu aja sampai benar-benar bisa kita akses. Baik, di sini kita udah dapat IP sama aja sebenarnya IP-nya kayak tadi. Hanya bedanya di sini kita udah ready buat akses ya. Di sini kita masuk root, password yang tadi kita buat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada IP PNET-nya 192.168.71.138. Ini adalah proses IP NAT. Nah, di sini IP address PNET NAT-nya. Oke, kita coba ping. Nah, kalau kita udah main proses NAT di sini, jadi si PNET-nya itu udah bisa dapat akses internet. Kita coba lagi ping google.com. Oke, PNET udah bisa internetan dengan IP tadi tuh 71.138 ya. Kita coba buka aja di sini akses. Oke, sini 192.168.71.138 tadi ya. Oke, nah ini tampilan pertama saat kita buka Pinet Lab ya. Di sini ada mode online sama offline. Nah, kalau saya prefer pilih offline aja ya sebenarnya. Nanti kalau seandainya kita butuh modul-modul karena si Pinet nggak udah bisa akses internet, tetap kita bisa download modulnya secara online. Jadi saya pilih offline mode. Untuk username-nya di sini dikasih keterangan defaultnya admin, passwordnya Pinet. Masuk ke admin, passwordnya Pinet. Ya, untuk default konsolnya pilih HTML console. Ini untuk autentikasi.
ikuti aja, begin. Oke, ini tampilan awal pinetnya. Kita sudah selesai melakukan import pinet ke VMware. Kita juga sudah selesai melakukan konfigurasi basic network di sisi pinet, dan sekarang kita sudah berhasil untuk akses pinet via web. Oke, saya rasa videonya cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya untuk pengenalan fitur-fitur dari Pinet Lab.